Indonesia, negara tercinta. Dengan luas hampir 2 juta kilometer persegi dan lebih dari 17.000 pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 89% daerah di Indonesia masih termasuk wilayah pedesaan. Umumnya, daerah pedesaan identik dengan sektor pertanian. Survei Tenaga Kerja Nasional tahun 2019 menunjukkan bahwa hampir sepertiga angkatan kerja Indonesia berprofesi sebagai petani. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan wilayah pedesaan yang harus didukung oleh data dan informasi harga pedesaan yang akurat dan berkesinambungan. Data harga, khususnya wilayah pedesaan, dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik melalui survei harga pedesaan setiap bulan. Survei harga pedesaan bertujuan untuk memperoleh data harga produsen pertanian, harga biaya produksi, penambahan barang modal sektor pertanian, dan data penunjang penghitungan nilai tukar petani atau NTP. Survei harga pedesaan terdiri dari dua jenis, yaitu HD dan HKD. HD atau harga produsen pedesaan mencatat harga produsen berbagai komoditas hasil pertanian dan harga eceran barang-barang serta jasa yang merupakan bagian biaya proses produksi pertanian. Harga barang yang dicatat dalam dokumen HD adalah subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, penangkapan dan budidaya ikan, dan kehutanan. Sementara HKD atau harga konsumen pedesaan mencatat harga berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk desa, baik untuk proses produksi maupun keperluan sehari-hari. Harga yang dicatat dalam dokumen HKD terdiri dari kelompok makanan dan non-makanan, di mana kelompok non-makanan dicatat dalam dua dokumen, yaitu dokumen keperluan rumah tangga dan dokumen harga jasa, konstruksi, dan transportasi. Petani dalam definisi BPS adalah penyewa lahan dan penggarap, bebas sewa maupun bagi hasil, yang bekerja menanam tumbuhan. Selain itu, yang dikategorikan sebagai petani juga bekerja pada bidang peternakan, kehutanan, bahkan perikanan. Namun, buruh yang bekerja di bidang pertanian tidak diklasifikasikan sebagai petani. Data yang diperoleh dari survei harga pedesaan akan diolah, dianalisis, dan dibuat menjadi indikator-indikator yang bermanfaat, yaitu indeks harga yang diterima petani. Data ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani, namun tidak termasuk biaya transportasi atau pengangkutan dan pengepakan ke dalam harga penjualannya. Mudahnya, indeks harga yang diterima petani adalah pendapatan petani yang murni dari sektor pertanian. Indeks harga yang dibayar petani. Data ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani, serta harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Mudahnya, indeks harga yang dibayar petani adalah pengeluaran petani, baik untuk proses produksi maupun keperluan sehari-hari. NTP atau nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani, atau gampangnya perbandingan pendapatan petani yang murni dari sektor pertanian terhadap seluruh pengeluarannya. Cara membaca angka NTP. Jika NTP lebih besar daripada 100, maka pendapatan petani dari sektor pertanian lebih besar daripada pengeluarannya. Jika NTP sama dengan 100, maka pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Dan jika NTP lebih kecil daripada 100, maka pendapatan petani dari sektor pertanian lebih kecil daripada pengeluarannya. Sebagai contoh, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi di Indonesia bagian barat yang hanya memiliki 391 desa atau kelurahan pada tahun 2018. Data BPS menyebutkan bahwa jumlah petani di Bangka Belitung hampir sepertiga jumlah angkatan kerjanya, hampir sama seperti data Indonesia secara keseluruhan. Nilai tukar petani Bangka Belitung pada bulan Juni 2020 sebesar 96,11. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih kecil daripada pengeluarannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh pandemi corona
yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat sehingga berimbas pada rendahnya harga jual subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan budidaya ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang kamu tahu pentingnya survei harga pedesaan bagi pembangunan wilayah pedesaan. Yuk, bantu BPS menyediakan data yang akurat dan berkesinambungan dengan memberi jawaban yang tepat dan akurat saat pencacahan survei harga pedesaan di bulan-bulan selanjutnya. Butuh informasi yang lebih lengkap? Kunjungi kami.